pernyataan Pangkostrat Lechen Maruli Simanyuntak yang mengatakan bahwa mutilasi 4 warga sipil di Timika, Papua itu bukan pelanggaran berat HAM. Saya mengutip pernyataan beliau bahwa beda kalau pelanggaran berat itu menggunakan kekuatan institusi, itu pelanggaran HAM. Itu disampaikan pada Detik News 15 September 2022. Lai, saya mau kasih tahu Lai, kami tahu, kami mengerti bahwa mutilasi 4 warga sipil yang dilakukan oleh TNI dan juga penyiksaan 3 warga sipil di MAPI yang 1 meninggal itu bagian integral yang tak terpisahkan dari operasi militer yang merupakan perintah negara. Sama Kastolai. Pada 5 Desember 2018, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo pernah memerintahkan tangkap seluruh pelaku penembakan di Papua, tumpas hingga akar. Itu Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang sampaikan. Perintah yang itu didukung lagi oleh Wakil Presiden Haji Yusuf Kala pada tanggal 6 Desember 2018. Yusuf Kala pernah mengatakan, kasus ini, polisi dan TNI operasi besar-besaran. Lalu pernyataan Presiden dan Wakil Presiden ini diperkuat oleh Ketua DPR RI, Bambang Susatyo. Bambang sebagai Ketua DPR RI pernah menyatakan dalam pernyataannya, DPR usul pemerintah tetapkan operasi militer selain perang di Papua. Pernyataan operasi militer di Papua ini juga didukung oleh Wiranto. Wiranto pada saat itu Menko Polhukam. Dia sampaikan soal KKB diduga Papua kita habisi mereka. Itu dinyatakan pada Kompas 13 Desember 2018. Lai, saya mau bilang ini. Pemerintah tidak pernah mengirim batalion oknum. Ya, ingat, pemerintah tidak pernah mengirim pasukan oknum. Dikirim malah pasukan tentara atau polisi Republik Indonesia dalam satu kesatuan. Sehingga kami melihat, kami mengalami dan kami merasakan dan kami menyadari operasi militer atas perintah negara secara sistematis, terstruktur, terprogram, meluas, masif, dan kolektif. Kami melihat ini perilaku para penguasa yang rasis, fasis, barbar, kriminal, dan juga berwatak teroris. Kami ini manusia, sama seperti orang Indonesia. Jangan merendahkan martabat kemanusiaan kami, harga diri kami, dengan memutilasi, dengan menyiksa kami. Dan setelah menyiksa, membunuh, dan dibayar dengan uang, dan uangnya diletakkan di atas peti mayat. Buka hati nuranimu, hati nurani kemanusiaan. Sudah cukup. Kami manusia. Tanah Papua adalah tanah milik kami. Tanah yang diberikan oleh Allah kepada leluhur kami dan kepada kami dan anak cucu kami. Berhenti. Mutilasi yang terjadi tanggal 22 Agustus 2020 adalah itu tindakan negara, kejahatan negara, pelanggaran berat HAM. Sehingga seluruh kasus ini harus diselesaikan. Itu yang saya sampaikan kepada Lai Horas. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas, dalam keluarga.